Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 63. Lukas menatap ke depan di mana seorang bawahannya sedang mempresentasikan kenaikan nilai saham perusahaan Edison. Seluruh orang di dalam ruangan tampak memperhatikan presentasi dari bawahannya dengan serius. Namun, Lukas tampak menguap lebar, tanda bahwa ia benar bosan dengan jalannya rapat. Sudah 3 jam lamanya, Lukas duduk diam mendengar semua hasil presentasi dari para staf. Dan ini sudah orang keempat yang menyampaikan hasil dari laporan mengenai perusahaan dedinya. Sungguh, jika ia diperbolehkan keluar, maka Lukas akan berlari secepat kilat keluar dari ruangan yang membosankan ini. Namun, itu hanya hayalan sematanya saja. Dan ia masih tetap duduk sebagai pemimpin jalannya rapat di ruangan ini. Pintu rapat dibuka secara kasar, membuat semua orang yang berada di ruangan kaget dan melihat sosok yang beraninya mengganggu rapat. Namun, sosok Green masuk ke dalam ruangan rapat dengan wajah terengah seperti habis berlari. Semua orang langsung terdiam. Green mendengar seluruh ruangan mencari sosok Lukas yang kaget melihat kedatangannya. Dengan langkah lebar, Green mendekati Lukas dengan terburu-buru. Lukas langsung berdiri menyambut Green yang berjalan cepat ke arahnya. "Kita harus kembali ke Chicago," ucap Green serius membuat Lukas kaget. "Ada apa?" tanya Lukas melihat wajah panik Green. "Akan kuceritakan nanti, sekarang ayo kita pergi," ucap Green menarik tangan Lukas keluar dari ruangan rapat dan meninggalkan seluruh pertanyaan bagi seluruh bawahan Lukas yang ada di dalam ruangan. Di depan kantor sudah ada mobil yang menunggu kedatangan Lukas, dan tanpa basa-basi lagi, Green mendorong masuk Lukas ke dalam mobil dan mereka pergi menuju bandara tempat jet pribadi Edison. Setelah sampai, Lukas langsung digiring masuk ke dalam jet. Lukas hanya bisa menuruti semua perintah Green tanpa menolak, padahal dia adalah bos. Namun entah mengapa saat ini Green terlihat seperti bosnya, menyuruhnya tanpa segan, dan dengan bodohnya ia menuruti semua perintah Green tanpa menolak. Perjalanan ke Chicago membutuhkan waktu sekitar 5 jam, dan Lukas mengisi waktu itu untuk tidur di dalam jet. Awalnya Lukas ingin Green memberitahu mengapa Green memaksanya untuk balik ke Chicago, namun Green berkata, "Kau akan tahu nanti." Dan setelah mendengar kata-kata serius Green, Lukas hanya diam, tak berani berbicara lagi. Oleh karena itu, ia memilih tidur, sedangkan Green tampak mengotak-atik laptopnya dan beberapa kali terlihat sibuk menghubungi seseorang. Sementara itu, pukul 1.30 siang, Bella House, London. Crystal berdiri di depan teras menunggu kedatangan Lukas yang sudah telat selama 30 menit dari janji yang sudah ditetapkan. Bella yang melihat kegelisahan Crystal langsung mendatangi Crystal dan menepuk pundak Crystal. "Hei," panggil Bella. Crystal tersentak kaget. "Ais, Bella, kau mengagetkanku," teriak Crystal kesal. Laki yang berada di gendongan Bella terkekeh melihat kekagetan Crystal. Langsung saja Crystal mencubit kedua pipi tembem laki dan kembali disambut gelak tawa dari laki. "Siapa yang kau tunggu?" tanya Bella menarik perhatian Crystal padanya. Crystal mendengus sambil menatap Bella. Dia pasti lupa," ucap Crystal pelan namun dapat didengar oleh Bella. "Siapa yang kau maksud, Crystal?" tanya Bella penasaran. "Kau sudah siap?" tanya Crystal melihat penampilan Bella yang kembali menggunakan wig berwarna hitam, menyembunyikan rambut pirang indah miliknya. Sudah," jawab. "Hei, jawab pertanyaanku. Siapa yang kau tunggu?" tanya Bella kembali. "Sudahlah, lupakan. Ayo kita pergi," ucap Crystal langsung menarik tangan Bella untuk memasuki mobilnya. "Hei, kita mau pergi kemana?" tanya Bella melihat Crystal sudah menghidupkan mesin mobilnya. "Ke tempat yang menyenangkan," jawab Crystal singkat, langsung menjalankan mobilnya keluar dari rumah Bella.
Yeay, let's go. Sorak laki senang membuat Bella dan Kristal tersenyum. Pukul 2 siang, Chicago, Amerika Serikat. Green menggoyangkan tubuh Lukas agar terbangun dari tidurnya. Lukas langsung tersentak dan menguap lebar, serta langsung merenggangkan tubuhnya sembari melihat sekitarnya. Kita sudah sampai di Chicago, ucap Green. Balas Lukas berupa gumaman sembari mengucap matanya. Ayo turun, ucap Green membuat Lukas kembali penasaran. Sebenarnya ada apa? Tanya Lukas kembali. Green sontak menarik Lukas, membuat Lukas langsung bangkit dan mengikuti langkah Green turun dari jet. Lalu tanpa aba-aba, Green kembali mendorong Lukas masuk ke dalam mobil dan setelah itu mobil berjalan bebas di jalanan. Namun dahi Lukas kembali berkerut ketika mobil yang mereka tumpangi berjalan menuju daerah hutan. Hal ini membuat Lukas tak tenang. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Lukas serius. Kau akan tahu. Jelaskan padaku sekarang, teriak Lukas tak sabaran. Green menghela nafasnya. Tenanglah, aku akan memberitahu semuanya ketika kita sampai, ucap Green membuat Lukas mengepalkan tangannya. Namun elusan di bahunya membuat Lukas menahan amarahnya pada sosok sahabatnya ini. Bagaimanapun, Green merupakan sahabat satu-satunya yang ia punya saat ini dan tidak pernah meninggalkan Lukas dalam keadaan susah sekalipun. Pohon lebat semakin banyak dijumpai. Mobil Lukas semakin masuk ke dalam hutan, dan ketika itu Lukas melihat sebuah rumah tua yang sudah terbengkalai. Mobil yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan pagar rumah tua itu. Lukas mengerut, bingung ketika Green keluar dari mobil dan berbicara pada seseorang yang keluar dari dalam rumah tersebut. Beberapa menit kemudian, Green berbalik dan membuka pintu mobil Lukas. Ayo keluar, ucap Green yang langsung dituruti oleh Lukas tanpa banyak bertanya. Ikuti aku, ucap Green lalu berjalan mendekati rumah tua tersebut. Lukas mengikuti langkah kaki Green dari belakang. Matanya melihat ke sekitarnya. Dapat ditebak, tempat ini benar-benar sebuah tempat yang sudah benar-benar lama ditinggalkan dari banyaknya semak, belukar, serta tumbuhan lainnya yang sudah mulai menempel di dinding rumah, bahkan hingga atap rumah. Bunyi dari pagar membuat Lukas kembali menatap ke depan, di mana Green sudah mulai berjalan masuk ke halaman rumah dan mulai berjalan cepat mendekati pintu utama rumah tua tersebut. Lukas di belakang Green mencoba mengimbangi langkah Green yang terkesan terburu-buru. Pintu utama terbuka. Bau tak sedap langsung masuk ke dalam hidung Lukas. Refleks Lukas menutup hidungnya mencium bau busuk dari dalam rumah. Namun Green seolah cuek. Dia langsung berjalan masuk tanpa menutup hidung. Padahal di dalam rumah sudah banyak genangan air, debu, lumut, serta sampah busuk lainnya. Green yang sudah masuk berjalan ke dalam rumah merasakan kekosongan di belakang. Dan ketika ia berbalik, terlihat Lukas masih berdiri di depan pintu sambil menutup hidungnya. Green langsung mendekati Lukas dan menarik tangan Lukas masuk ke dalam rumah. Lukas mencoba menolak, tetapi tarikan tangan Green yang terkesan memaksa membuat Lukas mengikuti langkah kaki Green yang mulai menaiki tangga menuju lantai 2 dari rumah ini. Namun ketika menginjakan kaki di lantai 2, suasana langsung berubah. Tidak ada genangan air ataupun bau busuk, melainkan bau harum dan tempat yang benar-benar bersih. Lukas membuka mulutnya ingin bertanya, namun Green menyeret Lukas memasuki sebuah kamar. Suasana gelap langsung menyapa pandangan Lukas. Para bodyguard bawahannya tampak berbaris melihat kedatangannya. Lukas semakin heran melihat semua ini, dan Green tampak tenang seakan sudah merencanakan hal ini. Di mana dia? Tanya Green yang dibalas tunjukkan oleh satu bodyguard. Lukas dan Green mengikuti arah yang diberikan sang bodyguard. Terlihat sosok lelaki yang duduk di bawah lantai. Tangannya terikat pada satu tiang. Mulut yang ditutup perekat dan matanya tampak tertutupi kain hitam.
Green memandang Lukas yang juga memandangnya. Lalu Green berjalan mendekati pemuda tersebut dan berhenti tepat di depan pemuda tersebut. "Apa maksudnya ini, Green?" tanya Lukas dari belakang. Green tersenyum memandang sosok pemuda yang menjadi sandera. "Kau masih ingat perintahmu untuk mencari sosok yang menjadi dalang pembunuhan ibumu?" tanya Green yang membuat Lukas kaget. "Dia pelakunya?" tanya Lukas cepat, wajahnya mulai serius saat ini. Green mengangguk pelan lalu berbalik menatap Lukas. "Ya, orang ini pelakunya," ucap Green sambil menjambak keras rambut pemuda yang menjadi sandera. Tangan Lukas terkepal erat. Bisa dilihat urat-urat di tangannya mulai tampak. Tak lupa rahangnya yang tiba-tiba mengeras mendengar balasan jawaban dari Green. "Dan kau tahu apa yang lebih buruk?" tanya Green menginjak paha pemuda tersebut, membuat suara geraman terdengar dari sang pemuda. "Dia bekerja sama dengan mertuamu untuk melenyapkan ibumu," ucap Green pelan, namun membuat seluruh kerja di otak Lukas berhenti sesaat. Mata Lukas melotot tak percaya. "Jangan berbicara omong kosong, Green," teriak Lukas. Green tersenyum, menunjukkan salah satu bodyguard yang berbaris. "Tampilkan semua buktinya," ucap Green membuat sang bodyguard langsung mendekati Lukas sambil membawa sebuah laptop, dan di dalam laptop tersebut terdapat video. Video itu diambil oleh lelaki bodoh ini dan ia gunakan untuk terus memeras ibu mertuamu agar memberikan uang hingga sekarang, ucap Green memberi penjelasan. Bodyguard langsung menghidupkan video dan langsung menampilkan sosok Flora yang memasuki sebuah tempat, dan di sana benar-benar terlihat jelas sekali wajah Flora. "Halo Miss," sapa sang pemuda. Flora tampak memandang sombong sang pemuda dan langsung mendudukkan dirinya di depan sang pemuda. "Langsung ke inti saja," ucap Flora membuat sang pemuda terkekeh. Flora mengeluarkan sebuah foto dari dalam tasnya dan menyodorkan foto tersebut pada sang pemuda. "Lenyapkan dia hari ini juga," perintah Flora mutlak. "Dan yang paling penting, buat kematian dia seakan-akan ini kecelakaan," ucap Flora dengan seringnya di wajah cantiknya. Sang pemuda terkekeh. "Perintahmu akan segera dilaksanakan, Nyonya," ucap sang lelaki membuat Flora tertawa lebar. Dan setelah itu video berhenti. Lukas langsung memberikan laptop pada sang bodyguard. Kakinya melangkah mendekati pemuda yang menjadi dalang pembunuhan ibunya. Green melihat Lukas yang berdiri, dia menatap tajam Sandra. "Buka," perintah Lukas dingin. Green yang mengerti langsung membuka penutup mata dan perekat yang menutupi mulut dari sang pemuda. Terlihat sosok asli pemuda tersebut. Matanya tampak mengedar ke seluruh ruangan, lalu berhenti pada satu titik, yaitu Lukas yang berdiri di depannya. Lukas menendang wajah lelaki tersebut. Green yang berada di sebelah Lukas tampak kaget. Dia belum sampai situ saja, Lukas kembali menendang perut sang pemuda dengan kuat sehingga sang pemuda batuk dan mengeluarkan darah. Tak selesai sampai situ, Lukas kembali menjambak, memukul dan bahkan menginjak tubuh pemuda tersebut hingga seluruh tubuhnya berdarah akibat semua pukulan dari Lukas. Green menahan badan Lukas untuk menghentikan Lukas yang sudah mulai tampak kehilangan kendali. "Lepaskan aku, Green," teriak Lukas mencoba memberontak dari pelukan Green. "Lukas, tenanglah." "Bagaimana aku bisa tenang? Dia sudah membunuh ibuku," teriak Lukas berang, kembali menendang pemuda tersebut yang sudah mulai pingsan. "Tapi bukan dia di balik semua ini," teriak Green membuat Lukas memandang Green. "Flora Wayne, mertuamu," teriak Green. "Dia yang merencanakan hal ini semua, Lukas," lanjut Green seakan menyadarkan Lukas kembali. Tanpa disadari, air mata Lukas kembali jatuh, namun baru beberapa detik. Dengan kasar Lukas menghapusnya. Green yang melihat itu mengelus pundak Lukas, seakan tahu yang dialami oleh sahabatnya ini.
Kamu harus kuat, ucap Green memberi semangat. Lukas mengangguk. Matanya menatap pemuda yang menjadi suruhan Flora. Tampak menutup matanya, mungkin akibat pingsan, akibat dari semua pukulan darinya. Namun itu tak sebanding dengan semua perbuatan yang dilakukan pemuda tersebut untuk melenyapkan ibunya. Tak ingin membuang waktu, Lukas memerintahkan bodyguardnya untuk membawa sosok pemuda tersebut ke kantor polisi agar mendapat hukuman yang pantas. Lukas juga meminta barang bukti video untuk dibawa oleh Green. Dan tanpa basa-basi, Lukas berbalik pergi dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Lukas mengambil ponselnya menghubungi Diego. Namun panggilan Lukas tak dijawab oleh Diego. Tak ingin berputus asa, Lukas kembali menelpon Diego. "Halo?" Suara Diego terdengar dari seberang. Lukas bernafas lega. "Dedi, kamu di mana?" tanya Lukas. "Aku sedang makan siang di Alinea Restoran bersama rekan-rekanku. Di sini ada Flora dan Chris. Ada apa?" tanya Diego. "Aku akan segera ke sana," ucap Lukas cepat. "Hei, bukannya kau saat ini kutugaskan di London?" "Aku pulang," ucap Lukas singkat lalu mematikan sambungan tanpa mendengar kembali pertanyaan dari dedinya. "Kita ke Alinea Restoran," perintah Lukas pada sang supir. "Baik, Sar," balas sang supir. Green yang berada di sebelah Lukas menatap penasaran Lukas yang tampak menyerinya licik seperti merencanakan sesuatu. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Green. "Menghancurkannya," ucap Lukas penuh penekanan dengan senyuman yang menampilkan gigi taringnya. Green membatu seketika. Ia benar-benar ingat senyuman itu. Senyuman yang akan dikeluarkan Lukas jika ia sudah benar-benar akan menghabisi seseorang yang mengganggu hidupnya. Bersambung.